Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Kaifa halukum? Gimana kabarnya hari ini? Semangat ya. Oke, eh, walaupun kita belajar matematika mulai, mudah-mudahan kalian tetap semangat. Oke, hari ini kita akan membahas materi baru. Materi ini bernama aritmatika sosial. Apa sih aritmatika sosial tersebut? Ya, aritmatika sosial itu adalah ilmu cabang matematika yang membahas tentang kehidupan sosial, di mana kurang lebihnya seperti ini. Yang dibahas itu berkaitan dengan transaksi jual beli. Eh, Bisa juga bahas untung dan rugi, pajak, bunga, bonus, diskon dan sebagainya, ya, yang berkaitan dengan kehidupan sosial. Oke, berkaitan dengan jual beli, ya, manusia sebagai makhluk sosial itu tak lepas dari eh, kebutuhannya terhadap manusia yang lainnya. Nah, termasuk juga dalam hal pemenuhan kebutuhan kehidupan sehari-hari. Ya, sebelum terjadi transaksi sekarang dengan menggunakan misalkan dengan uang dan sebagainya, alat tukar, ya, pada sebelum-sebelumnya, periode sebelumnya, itu biasa kita kenal dengan sistem barter atau tukar barang, ya, beda jenis barang. Oke, kita tidak bahas secara jauh tentang itu. Nah, sekarang kita bahas tentang aritmatika sosial bagian pertama. Apa saja yang kita bahas di sini, yaitu kita akan bahas tentang eh, penjualan, pembelian, untung, rugi, persentase keuntungan, dan persentase kerugian. Ya, kita mulai. Oke, coba perhatikan gambar eh, yang tercantum ya. Oke, ini terlihat seorang pedagang sayur dan seorang pembeli sedang bertransaksi. Oke, misal ada seorang pedagang sayur, dia membeli sayuran di pasar induk, biasanya di Tengkulak, seharga Rp5.000. Nah, berapa rupiahkah yang ia berapa rupiahkah ia harus jual sayuran tersebut agar mendapatkan untung? Nah, mungkin kalian sudah pernah praktik ya, jual beli. Gimana caranya biar dagangan kita itu menghasilkan keuntungan? Jadi nggak cuma terjual saja. Yang kedua, jika ada pembeli yang menawar sayuran tersebut seharga kurang dari Rp5.000, menurut kalian, apakah pedagang tersebut akan menjual sayuran tersebut atau tidak? Oke. Nah, kita lihat kasus yang pertama. Ya, seseorang pedagang dikatakan akan mendapatkan untung jika harga penjualan suatu produk itu lebih besar, lebih tinggi daripada harga pembeliannya. Jadi di situ dia memperoleh selisih. Nah, itu baru dikatakan dia untung. Maka untuk kasus pedagang sayur ini, maka dia harus menjual sayur tersebut harus di atas harga Rp5.000. Oke. Nah, gimana kalau kasus yang kedua? Jika ada yang menawar sayuran tersebut di bawah harga Rp5.000, kira-kira akan dijual nggak kalau kalian sebagai pedagangnya? Pastinya enggak kan? Tapi nggak selamanya. Ya, dalam kita bertransaksi atau berjualan itu nggak selalu akan mendapatkan keuntungan terus. Bisa juga sekali-kali rugi. Contoh kasusnya adalah pedagang sayur. Bisa jadi dia menjual sayurnya itu tersebut di bawah harga Rp5.000. Apa penyebabnya? Banyak, banyak macam penyebab. Mungkin salah satunya gini, kalau sayuran tersebut sudah tidak segar lagi, apakah dia tetap layak dijual di harga di atas Rp5.000? Oke, daripada sayuran tersebut tidak terjual, maka bisa dia jual tapi di bawah harga
pasar atau di bawah harga dia membeli, maka dia akan mengalami kerugian, nggak masalah ya, nggak masalah karena kerugiannya tidak terlalu besar jika produk tersebut atau sayuran tersebut tidak terjual. Oke, kapan seorang pedagang memperoleh keuntungan dan kapan dia akan mengalami kerugian? Nah, ada 3 kasus berikut. Oke. Gambar yang pertama, ya Bapak penjual bubur, dia memiliki modal Rp300.000. Dari modal tersebut, dia bisa menjual 50 bungkus atau 50 ya bungkus atau porsi bubur ayam, di mana harga per bungkusnya itu adalah Rp6.000. Yang kedua, seorang pedagang es doger, dia mengeluarkan modal Rp200.000, berhasil menjual 65 cup ya atau bungkus es doger seharga Rp3.000 per cupnya. Dan yang ketiga adalah pedagang bakso dengan modal Rp400.000. Dia bisa menjual 60 porsi bakso seharga Rp8.000 per porsinya. Nah, untuk lebih jelasnya ya, kita lihat tabel berikut. Kasus yang pertama, pedagang bubur ayam ya. Dengan modal Rp300.000, ternyata dihitung-hitung hasil penjualannya juga mendapatkan Rp300.000. Ya, didapat dari 50 bungkus dikali 6.000. Es doger dengan modal Rp200.000. Nah, ternyata hasil penjualannya itu mendapat Rp195.000. Dan bakso dengan modal Rp400.000, ternyata 60 porsi kali Rp8.000 itu menghasilkan Rp408.000, Rp480.000. Nah, berdasarkan tabel di atas, ya, ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Pedagang mana yang berhasil menjual hasil penjualannya kurang dari modal? Kalau kita lihat dari tabel, ternyata pedagang es doger dengan modal Rp200.000, di mana modal pembelian lebih besar daripada penjualan, maka dia akan mengalami kerugian. Ya. Pedagang mana yang hasil penjualannya melebihi modal? Ya, didapat hasil penjualan 4, yaitu tukang bakso sebesar penjualannya Rp400.000 dan modalnya hanya Rp400.000, dia mendapatkan untung Rp80.000. Dan pedagang mana yang hasil penjualannya sama dengan modal? Yaitu pedagang bubur ayam. Dengan modal Rp300.000, dia hanya berhasil menjual seharga Rp300.000 saja. Oke. Kesimpulannya, ya, misal HB itu harga pembelian dan HJ adalah harga penjualan. Jika HJ sama dengan HB, maka impas si pedagang. Nah, kemudian jika HJ lebih kecil daripada HB atau harga jual lebih kecil daripada harga beli, maka dia akan mengalami kerugian. Dan jika harga jual lebih besar daripada harga pembelian, maka dia akan mengalami untung. Contoh, ya, Pak Wawan membeli motor seharga Rp8 juta. Karena memerlukan uang dengan segera, dia menjual motor tersebut dengan harga Rp7.250.000. Untung atau rugi nih? Berapa sih besar untung atau ruginya? Nah, ternyata harga beli lebih besar daripada harga jual, maka otomatis Pak Wawan ini rugi. Berapa besar ruginya? Besar kerugian yaitu harga beli dikurangi dengan harga jual. Itu 8 juta dikurangi 7.250.000. Itu sebesar kerugiannya adalah 750.000. Contoh kedua. Oke. Seorang pedagang buku tulis membeli 2 pak buku tulis, di mana setiap paknya berisi 10 buku tulis. Nah, untuk mendapatkan keuntungan sebesar Rp500 dari setiap bukunya, maka pedagang ini harus menjual semua buku tulis tersebut dengan harga Rp80.000. Berapakah harga pembelian atau harga beli 2 pak buku tersebut? Oke, ternyata diketahui harga jual Rp80.000 untuk 2 pak buku tulis, bukan untuk ya. Untung 2 pak buku tulis yaitu 2 kali 10 kali 500 didapat Rp10.000. Berapa harga pembelian? Harga pembelian sama dengan harga jual dikurangi dengan untung. Itu Rp80.000 dikurang Rp10.000. Jadi harga belinya adalah Rp70.000. Oke.
Sekarang kita bahas persentase keuntungan dan kerugian. Oke. Persentase untung dirumuskan sebagai besar untung dibagi harga beli kali 100%, atau dengan kata lain persentase untung sama dengan harga jual dikurangi harga beli dibagi harga beli dikali 100%. Persentase rugi sama dengan besar rugi dibagi harga beli dikali 100%, atau persentase rugi sama dengan harga beli dikurangi harga jual dibagi harga beli dikali 100%. Contoh, ya, Maman membeli helm AGP seharga 80.000. Kemudian dia menjual kembali helm tersebut seharga 100.000 rupiah. Ya, berapakah persentase keuntungan yang diperoleh Maman? Oke, diketahui harga beli 80.000, harga jual 100.000. Karena harga jual lebih besar daripada harga beli, maka dia mengalami keuntungan. Nah, berapa besar untungnya? Yaitu harga jual dikurang harga beli, 100.000 dikurang 80.000 sama dengan 20.000. Nah, berapa persentase keuntungan tersebut? Sama dengan 20.000. Persentase untung dibagi harga beli, berarti 20.000 dibagi 80.000 dikali 100%, didapat 25%. Jadi persentase keuntungan Maman itu 25%. Ya, contoh keempat, Pak Kusno membeli sepeda gunung seharga 3 juta rupiah. Kemudian sepeda tersebut dijual, ternyata mengalami kerugian sebesar 15%. Berapa harga jual sepeda gunung tersebut? Oke. Ya, perhatikan. Harga belinya 3 juta, persentase rugi 15%. Nah, kita cari berapa besar ruginya dulu, yaitu sebesar 15% dari harga beli. Berarti rugi dibagi harga beli kali 100%. Ya, 15% sama dengan rugi dibagi 3 juta dikali 100%. 15 kali 3 juta sama dengan 100 kali rugi. 100 kali rugi sama dengan 45 juta rupiah. Maka rugi adalah 45 juta dibagi 100, didapat kerugiannya adalah 450.000. Maka berapakah harga jual? Harga jual adalah berarti harga beli dikurangi oleh kerugian. Jadi 3 juta dikurang 450.000, yaitu hasilnya adalah 2.550.000. Ya, demikianlah untuk part pertama ya, part 1 mengenai aritmatika sosial. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya, ya walaupun contohnya minimalis ya, nggak banyak. Mungkin itu saja yang Ustadz bahas pada pertemuan kali ini. Jika ada menemui permasalahan, kalian bisa menghubungi Ustadz ya, atau komen lah. Ya, komen. Mungkin itu saja. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Doa penutup majlis. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.